Apa kabar Bapak Ibu guru semuanya dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus memajukan pendidikan di Indonesia. Pagi hari ini saya ingin memberikan update beberapa informasi penting bagi Bapak Ibu guru yang belum berkesempatan mendapatkan status ASN P3K. Saya mau sampaikan bahwa yang P3 mesti seleksi lagi, ya jawabnya, karena itu sebuah proses yang harus diikuti oleh Bapak Ibu guru ya. Jika ini kalah dalam persaingan, tentu akan mengikuti mekanisme seleksi berikutnya. Status P tidak jadi prioritas P1. Kalau yang P ya, ada pertanyaan dari Pak Jasmine dulu, kalau P itu apakah menjadi prioritas? Jadi begini, yang tulisannya P itu belum lulus tahun ini, gitu ya, karena berarti formasinya itu tidak tersedia atau kalah perankingan. Sehingga untuk tahun 2024 semua teman-teman guru yang ada di seluruh Indonesia yang statusnya P itu akan ikut seleksi lagi tahun ini. Meskipun video-video klarifikasi dari Nunuk Suryani, Dirjen GTK sudah didengarkan oleh rekan-rekan guru, khususnya mereka yang berkode P, namun Bapak Ibu viral ya. Pernyataan Bu Nunuk Suryani itu ditentang dan ditolak oleh rekan-rekan kode P. Mereka menuntut keadilan agar kode P itu tetap disamakan dengan P1 mereka yang sudah tidak tes lagi di tahun 2024. Nah, tuntutan ini semakin kuat Bapak Ibu, sehingga rekan-rekan juga melayangkan surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, pasca beredarnya video-video Bu Nunuk Suryani, baik itu di Instagram ataupun di TikTok beliau berkaitan dengan mekanisme seleksi tahun 2024, khususnya rekan-rekan P ini, Bapak Ibu, banyak sekali tuntutan yang menentang dan menolak pernyataan Ibu Nunuk Suryani. Bapak Ibu, hal itu dikira wajar karena memang rekan-rekan yang sudah berstatus P ini sebenarnya sudah dianggap lulus passing grade dan tidak perlu tes lagi. Dan ini tentu saja sama halnya dengan rekan-rekan yang berstatus P1 pada tahun 2021. Nah, ini Bapak Ibu, di grup passing grade P3K 2023 kita dapati sekumpulan rekan-rekan yang terus beraudiensi dan melakukan perjuangan untuk mendapatkan status tanpa tes di tahun 2024. Ini Bapak Ibu di Goa. Semangat para pejuang Kabupaten Goa, jangan bedakan kami dengan P1 dengan status P 2023. Kami bukan anak tiri. Ini menuntut keadilan. Ayo yang status P segera perjuangkan nasib yang P, karena barusan dapat bocoran kalau misalnya se-Indonesia audiensi untuk memprioritaskan status P tanpa tes, maka insya Allah akan terkabul. Namun sebaliknya, kalau hanya satu daerah saja yang mengusulkan, maka tentu kemungkinan kecil akan dikabulkan. Nah, ini audiensi di sejumlah daerah yang ada di grup ini Bapak Ibu memberikan motivasi kepada rekan-rekan status P di daerah lain untuk terus memperjuangkan ya. Rekan-rekan semua sudah lulus loh. Sudah lulus passing grade loh, tidak perlu tes lagi. Kenapa harus tes lagi? Bapak Ibu sudah pergi ujian jauh-jauh di kabupaten kota tertentu, di mana kantor pembantu regional BKN itu Bapak Ibu jauh-jauh ya. Bapak Ibu harus meluangkan waktu, meluangkan tenaga dan biaya untuk ikut tes, dan sudah jelas tidak ada passing grade dan Bapak Ibu dinyatakan lulus passing grade semua. Kenapa Bapak Ibu di tahun 2024 diminta untuk tes lagi sebagaimana pernyataan Ibu Nunuk? Nah, perjuangan rekan-rekan ini tidak sampai di situ Bapak Ibu untuk rekan-rekan status passing grade 2023 ini. Nah, ini menjelang seleksi 2024 mengirim surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Tentu saja isinya adalah tuntutan untuk disamaratakan dan minta keadilan. Surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih atas upaya pemerintah dalam menuntaskan guru honorer dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun sebenarnya pemerintah sudah terlambat, karena sudah terlalu banyak guru honorer yang terlanjur menderita selama bertahun-tahun. Mengapa kami mengatakan terlambat? Karena guru PNS sejak belasan tahun terakhir sudah banyak yang pensiun, namun pemerintah justru baru mengadakan rekrutmen ASN beberapa tahun terakhir ini. Selama 2 periode Bapak menjabat sebagai Presiden Indonesia, tidak ada satu langkah konkret pun untuk serius menyelesaikan persoalan besar negeri ini. Memang di mata masyarakat dan pemerintah terlihat tidak ada masalah besar dalam kedua dunia pendidikan. Namun sebenarnya jutaan guru honorer sekian lama menahan tangis. Mereka hanya diam, ingin berbuat namun seolah tidak berdaya. Mereka guru honorer mengabdi untuk negara, mendidik dan mencerdaskan anak bangsa.
pemerintah begitu angkuh untuk membayar cucuran keringatnya. Kata sejahtera yang sering digaungkan sebagai janji manis pemerintah rasanya menjadi sebuah kata yang terlalu mahal dan berlebihan untuk mereka. Mereka hanya butuh layak, sebuah kelayakan hidup yang sudah menjadi hak setiap warga negara. Mereka berhak mendapatkan hidup yang layak sesuai janji Pancasila dan Undang-Undang 45. Mereka telah melakukan kewajiban bekerja mendidik putra-putri bangsa, lalu mereka meminta hak atas kewajiban yang telah mereka lakukan. Mengapa? Apakah mereka salah? Bapak Presiden yang terhormat, saat ini kita masuki tahun terakhir. Sesuai dengan rencana pemerintah menuntaskan masalah honorer di negeri ini, sesuai Undang-Undang ASN tahun 2023, Pasal 66 menjelaskan bahwasanya penataan tenaga honorer wajib diselesaikan sebelum 31 Desember 2024. Maka dari itu kami mohon tunjukkan komitmen yang baik kepada kami untuk benar-benar serius menyelesaikan masalah ini melalui mekanisme pengangkatan dan penataan guru honorer yang bijaksana. Pemerintah telah menetapkan kuota ASN 2023 sebanyak 419.000 untuk guru khususnya. Mudah-mudahan angka tersebut dapat mengakomodir semua guru honorer yang belum diangkat. Menurut kami ada satu ketidakadilan yang sangat nyata dalam sistem seleksi yang akan datang tahun ini, yaitu di mana Dirjen Gunduk mengatakan pelamar P3K 2023 yang mendapatkan kode P harus dites lagi. Perlu digarisbawahi bahwa kode P sesuai dengan surat pengumuman dari BKN merupakan peserta yang telah lulus ambang batas ataupun passing grade yang telah ditentukan oleh pemerintah. Artinya, pelamar tersebut telah lulus dan memenuhi nilai minimal yang dibutuhkan, dengan kata lain mereka sudah passing grade. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa harus tes lagi ya? Sama halnya dengan mereka yang telah passing grade tahun 2021, mereka tidak tes lagi namun langsung diangkat. Kami memiliki status yang sama-sama passing grade, tetapi mengapa hanya passing grade 2021 yang mendapatkan keistimewaan? Kita sama-sama mengikuti tes, sama-sama mengeluarkan tenaga, biaya, pikiran, lantas mengapa kami dianaktirikan? Dalam Permen PEN-RB nomor 20 tahun 2022 pada seleksi 2022, pelamar passing grade 2021 mendapatkan keistimewaan diangkat tanpa tes ulang. Dalam Permen PEN-RB 2023, mereka juga kembali mendapatkan keistimewaan diangkat tanpa tes. Kemudian lantas di tahun 2024, mereka yang lulus tahun 2021 juga akan diangkat secara istimewa dan tidak tes lagi. Jika begitu, maka ini akan menjadi sejarah kotor dalam rekrutmen CSN 2024. Sekali lagi kami mohon keadilan dan kebijakan yang bijaksana dari pemerintah menjelang masa akhir Bapak sebagai Presiden. Beri kami kenangan yang indah agar kelak kami bisa menceritakan kepada anak cucu kami tentang kemuliaan hati Bapak. Guru honorer lulus passing grade 2023. Demikian Bapak Ibu surat yang ditujukan kepada Presiden yang sangat menyentuh hati kita, bahwa pemerintah dituntut untuk memberikan keadilan bagi rekan-rekan yang berstatus P alias sudah lulus passing grade, yang sama halnya dengan rekan-rekan yang tahun 2021 berstatus P1. Ya, kita mengharapkan dukungan semua pihak atas surat yang dilayangkan oleh rekan-rekan berstatus P ini. Demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.